Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Heri Susanto dengan NIM 222010101013. Nah, di sini saya akan melanjutkan yang menjelaskan bab 2 yang mana dasar-dasar Simulink. Nah, pertama itu ada Simulink. Simulink merupakan salah satu komponen MATLAB yang berfungsi sebagai pemrograman grafis. Aplikasi utama dari Simulink adalah simulasi dinamika sistem. Itu simulasi dijalankan menggunakan bagian fitur yang berisi blok koneksi yang setara dengan fitur-fitur yang setara dengan setiap fitur. Simulink dapat digunakan sebagai sarana pemodelan, simulasi, dan analisis dinamika fisik menggunakan antarmuka pengguna grafis. Simulink terdiri dari beberapa toolbox yang dapat digunakan untuk menganalisis sistem linear dan non-linear. Pustaka yang umum digunakan dalam sistem kontrol termasuk matematika, Sinks, dan Source. Nah, yang tanya itu ada pengenalan Simulink. Untuk membuka Simulink pada MATLAB, pilih tab Home, terus kemudian pilih New. Biasanya itu kita pilih Simulink Model. Nah, setelah Simulink Starting Pack akan terbuka, kemudian pilih Black Model, terus dan kita pencet Create Model untuk masuk ke halaman Simulink Model. Nah, ini adalah tampilan setelah kita mengklik Simulink Model. Inilah tampilan. Untuk memasukkan komponen blok yang diperlukan ke dalam model Simulink, maka perlu membuka library browser terlebih dahulu, yaitu pada tab Simulation, terus kita pilih library browser. Nah, sini kita pencet. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, pada Simulink Library Browser terdapat kolom pencarian sehingga dapat mempermudah user jika mencari komponen blok yang diperlukan. Ada beberapa kelas umum komponen blok yang sering digunakan, antara lain source sebagai sumber sistem yang dapat berupa konstan, terus itu ada sinks sebagai output atau tampilan sinyal yang dapat berupa scope, terus ada continue sebagai blok pemrosesan continue seperti transfer, CN, integrator, derivatif, dan sebagainya. Terus ada discrete sebagai blok pemrosesan discrete sebagai delay, discrete transfer, CN, dan sebagainya. Terus yang misalnya itu ada signal counting sebagai blok pengarah sinyal seperti MUX, DMUX, dan lainnya. Nah, misalnya itu ada match operation sebagai blok operator matematika seperti sum, gain, dan lainnya. Nah, misalnya itu masuk penggunaan blok Simulink dalam teknik kendali. Ada beberapa komponen blok umum digunakan dalam model sistem kendali, yaitu pertama itu konstan, umumnya digunakan sebagai blok sumber sinyal yang memiliki nilai konstan. Terus ada step, ini digunakan sebagai blok sumber berupa unit step respon. Terus itu ada RAM, ini digunakan sebagai blok sumber berupa unit RAM dan respons. Terus selanjutnya itu ada SINWAV, ini digunakan sebagai sumber berupa sinyal sinusoidal. Nah, selanjutnya itu ada clock, digunakan sebagai sumber waktu simulasi untuk blok lainnya. Terus selanjutnya itu ada pulse generator. Ini digunakan sebagai blok sumber sinyal berupa pulsa atau sinyal discrete. Terus ada to workspace. Nah, ini digunakan untuk menyimpan output dari suatu blok ke workspace MATLAB. Terus itu ada scope. Nah, scope ini digunakan untuk menampilkan sinyal atau plot grafik output suatu sistem. Nah, selanjutnya itu ada MUX. MUX ini digunakan untuk menggabungkan dua sinyal atau lebih menjadi satu. Nah, yang selanjutnya itu ada gain. Gain digunakan sebagai suatu konstanta penguat dalam sistem. Selanjutnya itu ada sum. Sum itu digunakan sebagai blok untuk melakukan penjumlahan atau pengurangan antar dua blok atau lebih. Nah, yang selanjutnya itu ada transfer FCN. Ini digunakan sebagai fungsi alih dalam sistem. Terus itu ada derivatif, ini digunakan sebagai blok turunan diagram PID. Terus selanjutnya itu ide integrator, ini digunakan sebagai blok integral dalam blok diagram PID. Terus yang selanjutnya itu ada PID control, ini digunakan sebagai blok PID control yang lebih mudah digunakan karena langsung dapat mengubah nilai konstanta proporsional, integral, dan derivatif dengan mudah melalui blok ini. Nah, di sini kita masuk ke contoh
Dimana sini kita memasukkan sandbox, terus kita masukkan scope. Oke, selanjutnya kita masuk ke my tab, terus langsung saja kita pilih library browser. Kita tunggu sebentar. Oke, nah di sini kita masukin tadi yang pertama itu, yang namanya itu adalah SceneWave. Nah, lalu kita ketik SceneWave, terus kita enter. Sebentar. Nah, saja sini ini agak pendek. Oke, terus di sini kita tarik saja SceneWave-nya ke sini. Oke, setelah itu kita cari lagi di sini scope, kita enter, tunggu. Nah, di sini ada scope, nanti kita tarik di sini. Oke, nah setelah dua komponen sudah kita ambil, sudah kita hubungi, ini kita tarik, terus kita hubungi ke scope. Oke, setelah terhubung, langsung saja kita coba putaran. Terus putaran itu kita pencet 2 kali di bagian scope. Nah, ini adalah hasil grafik yang telah kita dapatkan dari menggabungkan dua komponen tadi. Di sini terlihat sama dengan yang contoh. Oke, selanjutnya itu kita akan membuat latihan di mana disuruh menampilkan hasil output dari signal SceneWave, step dan ramp yang digabungkan dengan mux pada Simulink MATLAB. Langsung saja kita akan cek dulu ini. Bikin bab 2 untuk 1 step. Oke, setelah kita save, saja kita ulang ini dan kita langsung ke new. Ini adalah folder baru, terus kita pakai lagi. Di sini kita disuruhkan memasukkan SceneWave, step dan ramp. Langsung saja kita library browser, terus ini kita mencari SceneWave, enter. Nah, di sini kita ambil, terus kita taruh di sini. Oke, setelah itu masukkan lagi, enter, terus kita taruh ini. Oke, setelah kita cari step dan kita ambil step di sini, terus kita tarik, kita taruh saja di sini. Nah, oke, selanjutnya itu kita disuruh mencari RAM. Oke, saja kita coba. Ini tulis oke, enter. Nah, di sini kita cari dulu. Oke, setelah kita cari, terus kita klik lagi, kita pasang di sini. Oke,
pasang. Untuk kita cari di sini, yang tadi itu adalah mux. Nah, di sini ada banyak pilihan, kita pakai yang ini, kita tarik, terus kita masukkan di sini, terus itu. Nah, di sini kita ubah menjadi 3 input, enter, terus kita perbesarin sedikit. Oke, nah seperti ini. Tadi itu dari itu kita cari stop, pakai itu stop, enter, ini kita tarik, taruh di bagian ini. Oke, setelah semua komponen telah kita ambil, untuk kita hubungi ini ke bagian sini. Oke, pas selanjutnya itu ini bagian sini, terus terus bagian ini kita masukkan ke supportnya. Oke, setelah semua terhubung, kita coba kan. Hanya kita double tap di bagian support. Nah, inilah adalah hasil grafik yang kita dapatkan dari merangkai 3 komponen tadi. Oke, baiklah, sekian dari saya. Yang akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.